Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sony Gunawan, NIM 20009076029. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya pilih dengan judul Deep Multilayer Perceptron Classifier for Behavior Analysis to Estimate Parkinson Disease Severity Using Smartphone. Jadi, jurnal ini saya pilih untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama, ringkasan permasalahan yang dibahas. Jadi, meskipun deteksi praklinis penyakit Parkinson telah dieksplorasi, praktis, murah, dan screening yang menyeluruh, namun karena variabilitas dan kompleksitas yang besar dalam kemajuan penyakit Parkinson, perawatan yang presisi dan tingkat keparahan penyakit ini tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, pemantauan berulang dan pelacakan individu selama aktivitas hidup sehari-hari mereka pada waktu yang berbeda juga akan sangat penting untuk mengobati penyakit kronis ini. Oleh karena itu, pengklasifikasi Deep Multilayer Perceptron atau DMLP untuk analisis perilaku dimanfaatkan guna memperkirakan perkembangan penyakit Parkinson menggunakan smartphone. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi keparahan tindakan pasien Parkinson's disease dengan menganalisis pola bicara dan gerakan penderita yang diukur dengan akselerometer ponsel cerdas di saku penderita pada waktu yang berbeda dalam sehari. Jadi, singkatnya adalah penderita Parkinson's bisa memantau sendiri atau dokter dari pasien tersebut bisa memantau pasiennya dari tingkah laku yang dia lakukan sehari-hari. Jadi dia bisa mengawasi pasiennya 24 jam dan bisa mengetahui perkembangan atau keparahan penyakit Parkinson's yang pasiennya derita. Teknik dan algoritma yang digunakan. Yang digunakan adalah Deep Multilayer Perception, yaitu dengan pengamatan smartphone yang dilengkapi dengan akselerometer inersia, giroskop, dan telepon mikro untuk mengenali tingkat keparahan Parkinson's disease tanpa periksa ke dokter. Data perilaku penderita Parkinson's dikumpulkan dengan smartphone dan secara manual diberi label sebagai tindakan berjalan, duduk, dan berdiri. Beberapa klasifikasi metode yang digunakan dalam jurnal ini ada beberapa. Yang pertama adalah K-nearest neighbor atau KNN, random forest atau RF, regresi linear, pohon regresi, M5P, dan metode klasifikasi DMLP. Algoritma dari program akan menemukan model yang dapat digunakan untuk set pelatihan sesuai dengan set pengujian. Artinya, set pelatihan digunakan untuk membangun model, dan set pengujian digunakan untuk mengevaluasi model. Model dapat membagi data dengan atribut kelas sedemikian rupa, sehingga setiap kelas memiliki jenis atribut kelas yang sama untuk data. Jadi, di jurnal ini ada beberapa klasifikasi metode yang digunakan. Nah, nanti program akan menyaring data yang sudah dikumpulkan, lalu akan diklasifikasikan pada metode mana yang akan digunakan. Ini adalah algoritma programnya. Yang pertama adalah data capture atau pengumpulan data, normalisasi, lalu ada pengolahan data, lalu pengklasifikasian machine learning classifier yang akan digunakan. Hasil yang diperoleh, yang pertama, datasheet merinci kolom yang disertakan seperti nomor subjek,
usia subjek, jenis kelamin subjek, interval waktu dari tanggal pendaftaran pendahuluan Unified Parkinson's Disease Rating Scale atau UPDRS, motorik, dan juga UPDRS total. Dan 16 pidato biomedis pengukuran setiap baris cocok dengan salah satu dari 5.875 rekaman suara yang diambil dari pasien tersebut. Jadi ini masih nantinya akan dataset tersebut akan merinci data-data dari pasien, lalu akan diklasifikasikan dengan skor UPDRS berikut yang tadi. Lalu tujuan utama dari rekaman adalah untuk meramalkan motor dan skor total UPDRS. Pasien melakukan 3 aktivitas, yaitu berjalan, duduk, dan berdiri, sambil membawa smartphone di pinggang atau di sakunya. Setelah menyaring data untuk pengurangan kebisingan dan segmentasi, data yang bersih dan andal digunakan selanjutnya adalah memilih nilai fitur yang membentuk vektor fitur sebagai istilah input dan pengklasifikasi istilah mesin. Normalisasi tersebut juga normalisasi disebut juga standarisasi, artinya dengan penskala data, semua data yang akan diolah dipetakan ke dalam rentang angka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konvergensi data dan mempermudah pengolahan data. Dengan metode normalisasi, masalah dimensi dan orde magnitudo dapat dihilangkan. Perubahan data besaran tidak akan sepenuhnya mempengaruhi hasil akhir, dan perubahan data besaran kecil tidak akan sepenuhnya diabaikan ketidakseragam dan dengan urutan yang sama. Lebih cocok untuk pembelajaran tanpa dimensi. Lalu selanjutnya, membuat rata-rata estimasi yang termasuk dalam estimasi akhir hari yang sama dari skor UPDRS tersebut. Untuk hari tertentu, kami memperkirakan skor motor dan total UPDRS. Metrik evaluasi utama adalah mean absolute error atau MIA, dan juga menggunakan NMAA atau kesalahan absolut rata-rata ternormalisasi, dan kesalahan kuadrat rata-rata akar atau RMSE, dan mengamati tren serupa. Data akselerometer direkam melalui telepon pada frekuensi pengambilan sampel 50 Hz untuk seorang individu. Jadi nanti program akan mendeteksi ketika pasien tersebut duduk, jalan, ataupun berdiri, yang nantinya pergerakannya diperhitungkan berdasarkan Unified Parkinson Disease Rating Scale. Nah, yang nantinya data tersebut akan dinormalisasikan dan di data dilihat separah apa penyakit yang diderita pasien tersebut. Yang berikut adalah prediksi mean absolute error atau MAA keparahan Parkinson disease menggunakan algoritma klasifikasi. Jadi dapat dilihat pada motor dan total DMLP 5 dan 10 adalah dengan tingkat error terkecil di bagian motor dan total. Sedangkan yang tertinggi adalah LR. Lalu berikut adalah hasil validasi set menggunakan leave one out cross validation, di mana DMLP 10 memiliki akurasi
tertinggi yaitu 80%, dan specificity tertinggi ada di KNN, dan sensitivity tertinggi ada di linear regression dengan MCC tertingginya ada di linear regression. Lalu ada klasifikasi untuk 3 tindakan, duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi precision average yang pertama cross validation 10-fold, itu yang paling tinggi ada di DMLP 10 yaitu 97,9%. Begitu juga precision average percentage split 30 yaitu ada di DMLP 10. Hasil yang didapat setelah proyek ini diuji adalah dari model yang diperiksa, jaringan saraf tiruan tampaknya berkinerja terbaik, sementara estimasi otomatis skor UPDRS dengan aplikasi yang dipersonalisasi yang berjalan di ponsel pintar atau tablet adalah arah penelitian yang menjanjikan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mencapai akurasi yang cukup untuk aplikasi dunia nyata, terutama jika hanya sejumlah kecil data pelatihan yang tersedia untuk setiap pasien, atau jika data suara diambil dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Hasil eksperimen menunjukkan akurasi maksimum 97,9% dalam klasifikasi tindakan dengan 3 tindakan dengan algoritma klasifikasi. Jadi dari jurnal ini yang kurang adalah belum ada akses khusus dari dokter ke pasiennya sendiri. Jadi ini masih belum bisa dipublikasikan atau digunakan secara massal. Kekurangan dan kelebihan dari Deep Multilearning Perceptron. Kenapa saya ambil Deep Multilearning Perceptron dari klasifikasi yang lain? Karena menurut saya Deep Multilearning Perceptron memiliki tingkat persentase keakuratan yang paling tinggi dengan error yang paling terkecil. Jadi saya pilih Deep Multilearning Perceptron, dan kelebihannya adalah memiliki kemampuan dalam melakukan pendeteksian atau analisa dari permasalahan Parkinson's yang sifatnya sangat kompleks. Lalu kekurangannya adalah setiap error yang dimiliki dapat mempengaruhi proses bobot tersebut. Kenapa kekurangannya menurut saya adalah setiap error yang dimiliki? Karena menurut saya setiap error yang ada pada setiap klasifikasi tersebut itu sangat berpengaruh dalam proses menyimpulkan seberapa parah Parkinson's yang telah diderita oleh pasien tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sebelumnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.